Recording in progress. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Worship His holy name. I worship His holy name. I worship His holy name. Baik, terima kasih Bu Nova dan Pak David atas persembahan pujian. Salam Bapak Ibu semua. Hari ini acara kita akan dilayani oleh Binroh Perwakilan Kota Administrasi Jakarta Timur. Mohon di-mute audionya agar Binroh Jakarta Timur Bu Herda Sirait memulai acara. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan Bu Herda untuk memulai acara. Siap, Pak Riki. Shalom. Shalom Ibu. Selamat siang. Shalom Ibu. Selamat siang. Selamat siang saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh luar biasa. Tuhan kita Yesus Kristus sungguh baik. Siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah pembinaan rohani Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta yang difasilitasi oleh Korpri Pemprov DKI Jakarta. Meski hanya secara virtual, namun ikatan kasih melalui Tuhan kita Yesus Kristus ada, pasti ada pada kita. Semoga kita semua dan keluarga selalu diberikan keselamatan, kesehatan, perlindungan dan berkat oleh Tuhan. Pengurus mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga ibadah ini membawa sukacita bagi kita semua. Pada hari ini yang menjadi pelayan firman adalah Bapak Pendeta Samuel Sampe STH MPDK yang juga akan didampingi oleh liturgos Nova Sutriana S. Pemusik Bapak David
Winslow Pardede. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita persiapkan segala hati dan pikiran kita untuk ibadah pada siang hari ini. Cari tempat yang nyaman dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kita siapkan sarana ibadah kita dan mohon tidak mengaktifkan audio selama ibadah atau mohon di mute. Pada saatnya nanti mohon mengisi aksen elektronik yang terdapat pada flyer undangan ibadah dan kolom chat. Ibadah akan direkam pada YouTube Bin Roh Kristen dan Katolik Pemprov DKI Jakarta. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita persiapkan hati kita untuk beribadah, menerima berkat dari Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Herdalinda. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita dipertemukan secara virtual dalam ibadah pembinaan rohani Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta. Saya percaya selama 1 tahun lebih pandemi ini kita sudah alami. Mungkin kita mengalami banyak kehilangan, entah keluarga kita ada yang kehilangan mata pencaharian, atau mungkin kehilangan anggota keluarga, atau mungkin ada di antara kita yang sedang dalam masa pemulihan karena menghadapi COVID-19 ini. Tapi saya percaya kalau kita ada saat ini sebagaimana kita ada, semuanya kita terpelihara sempurna. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena hebat gagah kita, bukan karena kekayaan dan kecakapan kita, tapi semua hanya karena kemurahan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara, walaupun kita tidak berdekatan, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi saya percaya hati kita sama-sama satu hati, memuji memuliakan nama Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan yang kita sembah punya rencana yang terbaik di atas segala-galanya. Dan hari ini mari dengan segenap hati kita nyatakan kepada Tuhan, berkat kemurahan-Mu lebih dari hidup untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Engkau sangat
sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, bahwasanya Engkau baik dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan, bahkan selalu baru setiap pagi bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami dipertemukan dalam ibadah ini. Biar lewat ibadah ini kami boleh menerima berkat anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan lebih lagi. Biar hadirat Tuhan dimanapun kami berada, kami boleh merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Siang hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang beracara, Tuhan yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita lebih lagi dengan menyanyikan lagu Ku Berbahagia Yakin Teguh. Waktu nyanyikan pujian ini, mari nyanyikan dengan segenap hati kita sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari nyanyikan sekali lagi, katakan, kami berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Kami bernyanyi dengan segenap hati. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji
Puji Yesus selamanya. Kami persilakan Bapak Pendeta Samuel. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Gembala yang baik. Pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk dapat memuji Engkau, menyadari dalam hidup ini bahwa tanpa Tuhan menyertai kami, maka sampai saat ini kami tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain. Karena kasih Tuhanlah yang nyata memberikan pertolongan, kekuatan, kesehatan bagi kami semua, sehingga sampai saat ini kami boleh dapat bersyukur kepada Tuhan melalui puji-pujian yang baru saja kami naikkan. Terima kasih Bapa di surga, saatnya kami akan dengarkan firman-Mu, hamba yang akan menyampaikan isi hati-Mu, penuh keterbatasan, penuh kekurangan, penuh kelemahan. Kami minta Roh Kudus akan memimpin hamba-Mu ini, akan kami semua buka hati dan pikiran kami, pendengaran kami, sehingga firman-Mu ini boleh kami dapat terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Semua yang percaya mengatakan Amin. Amin. Shalom, selamat siang semua. Shalom. Apa kabar? Shalom Pak Pendeta baik. Iya. Terima kasih pada Om Riki, Bu Nova dan semuanya. Hanya itu nama dua yang saya hafal, yang lainnya belum saya hafal. Coba lemparkan senyumannya dulu. Walaupun tidak bisa kita ketemu satu dengan lain dekat, tapi melalui Zoom ini positifnya kita dapat bahwa dengan adanya corona kita bisa berjumpa dimanapun kita berada. Bahkan Injil Tuhan pun kita dengar di mana kita pun berada melalui media yang memang disiapkan oleh orang-orang penting. Saya bangga bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, orang-orang hebat di Pemprov DKI Jakarta. Bahkan saya mengatakan saat ini bahwa kita ini sedang ibadah satu provinsi, ya. Karena Bapak Ibulah yang menjadi wakil-wakil Allah. Dikatakan dalam Roma bahwa pemerintah adalah wakil Allah di dunia. Karena itu saya bangga bersama dengan Bapak Ibu pada siang hari ini di waktu yang singkat ini untuk dapat merenungkan bersama kasih Tuhan melalui firman-Nya. Untuk itu saya tidak panjang lebar untuk di depan. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-29 bagian A. 1 Samuel pasal yang ke-25 1 Samuel pasal 25 ayat yang ke-29 bagian A. Kita dapat baca bersama-sama 1, 2, 3. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan yang dapat kita baca bersama-sama saat ini. Berbahagialah kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya masuk di dalam aplikasi atau memaparkan tentang firman Tuhan ini yang melalui tema kita hari ini bahwa kita terpelihara oleh naungan tangan Tuhan. Hidup kita terbungkus oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Nyawamu terpelihara dalam naungan kuasa Tuhan Yesus. Mungkin kita selama ini ada beberapa hari yang lalu ini kita dikaitkan dengan salah satu pidato Presiden Uganda, Presiden Kaguta Museveni, yang mengatakan bahwa dalam situasi perang
Tidak ada yang meminta siapapun untuk tinggal di dalam rumah. Kita memilih untuk diam di rumah, bahkan jika Anda memilih ruang, bahkan Anda pun memilih bisa di bawah tanah, dan Anda pun tersembunyi di sana selama pertempuran tersebut terjadi. Semasa perang, Anda tidak memaksakan kebebasan Anda. Semasa perang, Anda tidak mengeluh kelaparan. Anda menahan lapar dan berdoa agar Anda bisa hidup untuk makan lagi. Selama perang, Anda tidak berdebat tentang membuka bisnis Anda dan lain sebagainya. Semasa perang, Anda bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Semasa perang, Anda tidak khawatir anak-anak Anda tidak bersekolah. Anda berdoa agar pemerintah tidak memaksa mereka sebagai tentara untuk dilatih di sekolah yang berubah menjadi pelatihan militer. Dunia sekarang ini sedang berperang, perang tanpa senjata dan peluru, perang tanpa tentara manusia, perang tanpa batas, perang tanpa perjanjian, gencatan senjata, perang tanpa arena, perang tanpa zona terlarang. Tentara dalam perang ini tanpa ampun, tidak memiliki setitik pun rasa kemanusiaan, tidak pandang bulu, tidak peduli apakah anak-anak, wanita ataupun tempat ibadah diserangnya. Tidak memilih etnis, tidak memilih suku, tidak memilih wilayah-wilayah budaya. Tentara ini tidak tertarik pada rampasan perang. Tidak ada niat satupun untuk mengubah rezim. Agenda satu-satunya adalah panen kematian. Dan ini yang kita sedang hadapi sekarang ini, yaitu COVID-19. Hanya kenyang setelah mengubah dunia menjadi satu lahan kematian besar. Tapi syukurlah pasukan ini memiliki kelemahan dan bisa dikalahkan hanya membutuhkan tindakan kolektif, disiplin dan kesabaran kita. Ini bukan waktunya untuk menangis tentang roti dan mentega seperti anak-anak manja. Tapi kitab suci mengatakan kepada kita bahwa manusia tidak akan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah sendiri. Ini sebagai pembukaan saya di dalam perenungan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Ini adalah pidato Presiden Uganda, namanya Kaguta Museveni, yang memang mengubah dunia, bahwa ini adalah pidato terbaik sepanjang sejarah COVID. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca di ibadah kita yang luar biasa hari ini, firman ini disampaikan oleh Abigail untuk Daud. Lihat dulu ini, bikin dulu suaranya, Dik. Ketika Daud sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul, Daud berkali-kali nyawanya sering terancam. Bahkan sejak dia masih gembala kambing domba, nyawanya sering terancam oleh binatang buas, oleh beruang maupun singa. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, seorang raksasa dari Filistin, nyawanya pun terancam. Tapi dia berhasil mengalahkan Goliat yang membuat orang-orang Israel tercengang-cengang dan memuji Daud. Dan pada akhirnya orang Israel ini menyayangi Daud, bahkan sangat mencintai Daud. Hal itulah yang menimbulkan iri hati pada Raja Saul, sehingga Raja Saul berkali-kali berusaha mau membunuh Daud. Tetapi Daud selalu terluput dari rencana tersebut. Dan karena Raja Saul berkali-kali mau membunuhnya, maka Daud terpaksa harus lari untuk bersembunyi. Dan pada saat itu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Saul menggerakkan 3.000 tentara terbaiknya untuk mengejar Daud dari satu tempat persembunyian ke tempat yang lain.
Tapi Raja Saul tidak pernah berhasil membunuh Raja Daud. Justru Daudlah yang punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tapi Daud tidak melakukan hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, setelah itu kemudian Daud ini menjadi raja. Dalam posisinya sebagai raja, masih berkali-kali berhadapan dengan musuh yang mengancam nyawanya. Tetapi setiap peperangan Daud selalu selamat. Dan Daud selalu memenangkan peperangan. Dari muda sampai tua, nyawa Daud selalu terancam. Tapi nyawa Daud selalu terpelihara oleh kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Umat Tuhan yang diberkati oleh Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa doa yang disampaikan oleh Abigail di dalam kitab ini benar-benar tergenapi, yaitu nyawamu terselamatkan, nyawamu terpelihara dalam bungkusan orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Daud mati pada usia yang sangat lanjut dan dalam kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita membuat diri kita untuk merenungkan kasih Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan COVID-19, mengejar umat manusia di seluruh dunia, bahkan kita semua. Kita terkejar, nyawa kita terancam, kita sedang dalam kegelisahan, kita sedang dalam ketakutan. Kemanakah kita harus bergantung? Kemanakah kita harus berseru? Kemanakah kita harus mengadu? Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan melalui khotbah saya di hari yang indah ini, bahwa jika kita seperti Daud menjadi orang yang mencintai Tuhan, menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, menjadi orang yang percaya dengan berlindung sepenuhnya kepada Tuhan, menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, menjadi orang yang selalu merindukan kuasa Tuhan itu turun untuk menaungi kita, untuk melindungi kita, maka nyawa saudara dan saya tetap terbungkus dalam kuasa genggaman tangan Tuhan yang dahsyat itu. Yang percaya katakan amin. Amin. Karena itu sekali lagi saya katakan bahwa bagi kita semua, atau mungkin ada di antara kita keluarga yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kurang sehat, Dulu ya. kita serahkan sama Tuhan. Kita semua sedang terancam, nyawa kita semua sedang dalam ketidaktenangan. Tetapi marilah kita percaya dengan kuasa Tuhan yang dahsyat, yang menciptakan kita serta memelihara kehidupan kita, karena Dialah Sang Pemberi nafas hidup kita. Saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan dalam khotbah saya siang hari ini bahwa nyawa kita terpelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, perjalanan kehidupan kita, pekerjaan kita, tugas kita, keluarga kita. Karena itu mari kita terus serahkan hidup kita, percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, percaya sungguh-sungguh pada kuasa Tuhan, percaya sungguh-sungguh pada mujizat Tuhan, dan terus berlindung padanya. Dan Dia akan bertindak, berjalan bersama-sama dengan kita di hari-hari yang kita hadapi ke depan ini. Bukti nyata kasih Tuhan, sejak kita lahir dari kandungan ibu kita masing-masing,
sampai dengan sekarang ini Tuhan itu melindungi kita, Tuhan itu menyertai kita. Dan itu kita tidak bisa membeli dengan harga apapun. Sebanyak apapun uang yang kita miliki, sebanyak apapun kemampuan kita, itu kita tidak bisa membelinya. Karena itu adalah mahal. Saya selalu katakan pada jemaat maupun di mana saya melayani bahwa nafas dari Tuhan itu adalah paling mahal di dunia ini. Tidak bisa kita beli, tapi Tuhan kasih kita gratis. Karena itu saya bangga kepada seluruh pejabat negara, orang-orang yang duduk di pemerintahan saat ini, sekalipun kita melalui video Zoom. Tapi waktu yang 1 jam ini kita gunakan untuk Tuhan, itu sangat berharga sekali. Kita mensyukuri kasih Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan selalu limpahkan kasih-Nya, pertolongannya dalam kehidupan kita. Nafas yang Tuhan berikan ini, kita tidak bisa membeli dengan apapun, kecuali datang bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa melalui waktu yang hanya 1 jam ini, akan terus kita lakukan sampai Yesus datang yang kedua kali. Jangan kita terlalu pentingkan pekerjaan kita. Sebab ada di dalam firman-Nya, Dia berkata bahwa 1 hari itu sama dengan 1000 hari di hadapan Tuhan. Artinya apa? Waktu yang begitu singkat sangat bernilai kita datang kepada Tuhan buat pertolongannya dalam kehidupan kita. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kita percaya bahwa nyawa kita terbungkus dan terpelihara dalam kuasa tangan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, asalkan kita mendahulukan terus Tuhan dalam kehidupan kita. Karena nyawa kita ini hanya pemiliknya, yaitu Tuhan Yesus. Tidak ada satupun manusia di dunia ini mengatakan bahwa aku bisa memberikan kamu nafas, aku bisa memberikan kamu oksigen tanpa batas. Hanya Yesus yang bisa memberikan itu sepanjang sejarah manusia. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya mengakhiri khotbah saya pada siang hari ini, saya ingin kita mengingat ada 4 hal untuk kita harus lakukan dalam menjalani hari-hari yang penuh ancaman. Pandemi yang merekrut nyawa manusia, di mana bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia pada akhir-akhir ini, supaya kita tetap terpelihara oleh tangan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, hidup dekat pada Tuhan dan bertekun pada Tuhan. Hidup kita ini harus terus dekat pada Tuhan, karena Dia berkata di dalam Yesaya 55 ayat yang kelima, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ada waktunya Tuhan kita tidak bisa menemui, ada waktunya Tuhan kita tidak bisa untuk berjumpainya. Karena itu kesempatan-kesempatan terbaik sekarang inilah kita datang pada Dia, memohon pertolongan daripadanya. Karena Dia juga berkata di dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku dapat tenang. Manusia tidak bisa memberikan ketenangan jiwa kita. Apapun yang kita miliki itu tidak bisa memberikan ketenangan jiwa kita. Hanya Roh Kuduslah, pimpinan Tuhanlah yang dapat memberikan ketenangan hidup kita. Yang kedua, supaya kita tetap terpelihara dalam naungan kuasa Tuhan, kita harus masuk di dalam menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan tadi dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Artinya kita berserah total kepada Tuhan yang punya segala-galanya, yang punya langit dan bumi, yang punya nafas saya dan saudara, yang punya sang pemberi harta yang kita memiliki, yang punya sang pemberi keluarga yang Tuhan berikan.
Yang punya apapun yang kita miliki di dalam dunia ini, itu semuanya Tuhan yang berikan pada kita. Kita harus serahkan sepenuhnya kepadanya. Dan juga kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Karena melalui imanlah, kalau iman kita itu menandakan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka mujizat-mujizat dari Tuhan itu akan selalu turun nyata dalam kehidupan kita. Sebab apa? Karena Dia berkata, Dia akan bertindak untuk melakukan apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, terutama perlindungannya di dalam kesehatan di akhir-akhir atau hari-hari yang sangat menakutkan ini. Yang ketiga, kita tetap semangat dan bersukacita. Ini adalah obat yang paling manjur, ya. Dikatakan dalam Amsal di sini bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu penuhilah hidup kita ini dengan hati yang gembira. Sekalipun banyak kerjaan di kantor, banyak tugas yang membuat pusing kepala kita, tapi ciptakanlah suasana yang indah, suasana yang mantap, suasana yang sukacita, sehingga pekerjaan yang kita bisa lakukan dengan baik. Kita di kantor bersukacita, hati yang gembira, pulang ke rumah bersukacita, bertemu anak-anak yang Tuhan karuniakan bagi kita, bertemu suami atau istri atau family yang lain yang Tuhan percayakan bagi kita di lingkungan kita. Kita harus ciptakan ini, karena ini adalah obat yang paling manjur. Dan yang keempat adalah selalu berpikir positif. Firman-Nya berkata dalam Filipi 4 yang ke-8, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, dan yang lain-lain, pikirkanlah semuanya itu. Maka hidupmu selalu terbungkus oleh kuasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi menjadi fondasi, menjadi pegangan kita di dalam perenungan siang hari ini. Percaya 4 hal ini, lakukanlah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus, Sang Pemelihara kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri firman Tuhan ini dan mengaminkan firman Tuhan ini di dalam doa kita, dan juga kita berdoa sempat dan nanti doa berkat juga. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Gembala yang baik, pada hari ini Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, buat pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah merenungkan firman-Mu. Tuhan, taruh di dalam hati kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, hamba sudah berhenti menyampaikan isi hati-Mu untuk kami semua. Kiranya firman-Mu ini Engkau taruh terus di dalam hati kami untuk menjadi kehidupan yang secara manusia menakutkan. Tetapi kami sebagai umat ciptaan-Mu berharap kepadamu bahwa kekuatan, perlindungan, serta kemampuan hanya berasal daripada-Mu. Karena hanya firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, saat ini juga Tuhan, kami ucapkan syukur dan terima kasih kami yang tak terhingga kepada-Mu ya Tuhan Yesus, sebagai Gembala yang agung dalam hidup kami, atas semua berkat yang Engkau berikan hingga sampai saat ini, secara khususnya kepada keluarga besar ASN Pemprov DKI dan keluarga di Provinsi DKI Jakarta. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, buat berkat pertolongan Tuhan kepada seluruh keluarga besar ASN Pemprov DKI Jakarta, baik itu kesehatan, perlindungan, berkat Tuhan,
dan semuanya yang Tuhan percayakan bagi seluruh keluarga besar ASN. Kami juga berdoa buat Presiden, para menteri, serta jajarannya, agar Tuhan memberikan hikmat kesatuan, agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai wakilmu di muka bumi bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Kami juga berdoa buat Gubernur dan semua jajaran ASN Pemprov DKI Jakarta, agar Tuhan terus memberikan kesehatan, hikmat dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang Engkau percayakan kepada masing-masing dari semua kami yang hadir dalam Zoom pada siang hari ini. Bahkan rekan-rekan kami yang tidak sempat hadir, Tuhan juga berikan kemampuan. Kami juga berdoa pada saat ini, menyerahkan kepadamu ya Tuhan, buat kesembuhan para ASN Pemprov DKI Jakarta ataupun keluarganya yang sedang terkonfirmasi COVID-19 ataupun penyakit lainnya. Kami percaya bahwa bilur-bilur kesembuhanlah daripadamu Tuhan turun menjadi milik mereka saat ini juga. Di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa buat seluruh pergumulan ASN Pemprov DKI Jakarta, baik itu keluarga, kesehatan, pekerjaan, dan tugas-tugas yang lainnya, dan juga pengharapan dari semua ASN Pemprov DKI Jakarta. Kami aminkan firman-Mu yang berkata dalam Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ya Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat jemaat yang berulang tahun dan berulang tahun perkawinan minggu ini. Kiranya Tuhan terus memberkati seperti firman-Mu dalam Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bapa kami di dalam surga, saat ini juga kami berdoa buat jemaat yang sedang berduka. Kiranya Tuhanlah yang hadir menjadi penghibur sejati bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Secara khusus ya Bapa, kami sepakat berdoa buat Bapak Yolan Ferdinand atas meninggalnya istrinya terkasih tanggal 16 Juli 2001 kemarin. Kiranya Tuhanlah yang hadir menguatkan, bahkan menghibur, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Gembala yang agung, yang tidak pernah meninggalkan setiap orang yang berseru kepadamu. Terima kasih ya Bapa kami di dalam surga. Inilah doa yang kami dapat sampaikan dan panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti Bumi seperti di surga. berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, Ampunkan kami orang yang bersalah kami juga dan jangan dalam bawakan kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada karena Engkau yang mempunyai kerajaan, Yesus kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Karena itu sebelum kita mengakhiri, mari kita siapkan hati kita dan mengangkat tangan kita untuk menerima dan pulang membawa berkat-berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat tangan kita berdoa. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu dan usahamu.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, mohon jangan beranjak kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Ibu Herdelinda. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Nova. Puji nama Tuhan, Tuhan sungguh luar biasa. Marilah setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan warta ibadah bimbingan kerohanian Kristen pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari Jumat 23 Juli 2021. Terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Samuel sampai STH MPDK atas pelayanan firman-Nya hari ini. Semoga pelayanan Bapak semakin diberkati Tuhan dan apa yang telah diberitakan menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih juga kepada semua teman-teman, saudara-saudari yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ini, khususnya liturgos Ibu Nova Sutriana dan pemusik Bapak David Winslow Pardede. Semoga pelayanan kita hari ini menjadi dupa yang harum bagi Bapa di surga. Kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Ibadah ini diadakan setiap hari Jumat melalui media Zoom. Mari kita ajak teman-teman kita yang lain yang belum hadir hari ini untuk bersama-sama dengan kita beribadah memuji Tuhan di minggu depan, hari Jumat. Dan ibadah setiap Jumat hanya diselenggarakan oleh Binroh Kristen Katolik Balai Kota bersama Korpri Pemprov DKI Jakarta secara virtual. Mohon karyawan-karyawati Kristen Katolik yang dari wilayah dapat mengikuti ibadah tersebut bersama-sama. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi Bapak Ibu yang merayakan di minggu ini. Semoga kasih Kristus selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian. Minggu depan, tanggal 30 Juli 2021, kita akan bertemu kembali dan dilayani oleh hamba Tuhan, Pendeta Yusuf Agustian, dan petugas ibadah dari Binroh Kristen Katolik, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Bagi yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan atau mengusulkan hamba Tuhan, pendeta maupun romo, dapat menghubungi pengurus Binroh Kristen Katolik di wilayah kerjanya. Pengurus dan anggota Binroh Kristen Katolik
Pemprov DKI Jakarta menyampaikan turut berduka cita yang mendalam kepada Bapak Yolan Ferdinand atas kembalinya ke rumah Bapa di surga istri terkasih pada tanggal 16 Juli 2021. Demikian warta yang dapat kita dengarkan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan kepada Bapak Riki selaku pengurus Binroh Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Herda. Saya kira masih sempat satu pujian lagi. Dipersilahkan persembahan pujian dari Binroh Jakarta Timur. Baik, terima kasih Bu Riki dan Bapak Ibu. Bersama-sama kita nyanyikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Boleh bertepuk tangan di tempat Bapak Ibu Saudara berada. Katakan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari dengan segenap hati kita katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempol kita buat Tuhan, yuk bilang, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ayo angkat jempol kita dua-duanya buat Tuhan dan katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Riki. Baik, terima kasih kepada Kembalikan Pak Riki untuk foto bersama, silakan. Baik, terima kasih Bu Herda. Terima kasih Bapak Pendeta, pengurus-pengurus Binroh dari Wali Kota Jakarta Timur, Bu Linda, Bu Herda, Bu Resmi, kemudian dan teman-teman yang lain. Terima kasih juga kepada Bu Nova dan Bu David, Pak David yang telah ikut memberikan pujian, dan kemudian kepada Bapak Ibu semua. Mohon izin saya ambil foto dulu. Saya kira hari ini sangat banyak sekali, 200-an orang. Terima kasih untuk pengurus Binroh Wali Kota Inflasi Jakarta Timur. Kita ambil foto, ada 7 yang tersisa 160-an saya kira, tapi masih cukup banyak. Saya ambil foto dulu ya. Slide 1, 1, 2, 3.
Bentar ya. Baik, saya ambil yang kedua. 1, 2, 3. Baik, saya ambil yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, saya ambil yang keempat. 1, 2, 3. Mak itu boleh mak, yang jam 1 mak. Saya ambil yang kelima. 1, 2, 3. Tahu belum apa keberapa? Masih di saya. Kamu ke online aja, jangan kita komputer. Saya ambil yang keenam. 1, 2, 3. Saya ambil yang ketujuh. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi kepada Pak Pendeta, kepada segenap yang bertugas, kepada para pengurus Binroh dan jajaran dari Kota Administrasi Jakarta Timur, kepada Bapak Ibu semua. Saya kira ini yang terbanyak, ibadah kita di 250-an, saya kira sertanya. Mungkin itu, terima kasih banyak. Silakan untuk hostnya menutup Zoom ini, karena hostnya di Jakarta Timur. Baik. Terima kasih Pak Riki, terima kasih Pak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Penata Clara Olga. Riki. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua Pak Pendeta. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bu Linda. Ketemu lagi. Terima kasih ya, sampai ketemu. Pak Ginting. Terima kasih. Welcome Buyut. Dilihat ya. Bu Linda, terima kasih. Semuanya. Sampai jumpa. Selalu setiap Jumat. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih. Rasa-rasanya masih rindu di dalam Terima kasih dunia. Pak Pendeta. Iya. Amin. Semoga Rasa-rasanya Jakarta Terima Timur kasih yang untuk Pak tentunya. Pendeta, Pak Samuel. Tetap semangat. Semangat semuanya. Ya. Semangat semuanya. Semangat ya. Aktivitas kembali. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih Pak Terima Riki. kasih. Terima kasih Bu Elizabeth. Bro Jakarta Timur. Terima kasih. Sukses kuliah Said. Terima Sukses kasih. ya. Makasih Bu Herda. Senang. Pak Rizky sehat selalu. Ya, makasih Bu Resmin. Iya Terima Pak. kasih Penatua Lara Olga. Terima kasih Bu Linda. Bu Elizabeth. Terima kasih.